Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Endah Sayekti, calon guru penggerak Angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Babadan, Kabupaten Ponorogo. Kali ini tiba saatnya saya untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional di kelas. Seperti apa keseruannya? Silakan simak ya. Pembelajaran kali ini membawakan materi perubahan lingkungan pada KD 3.6 pada pertemuan kedua dengan topik dampak dan pemecahan masalah perubahan lingkungan. Kegiatan belajar dimulai dengan pendahuluan yaitu salam, menanyakan kabar, dilanjutkan dengan murid diajak untuk mendoakan teman atau keluarga yang sakit sebagai latihan keterampilan kesadaran sosial atau berempati. Murid diajak mengingat kembali penyebab perubahan lingkungan dan mengaitkannya dengan materi saat ini. Guru kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi, beserta garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu, melalui rancangan pembelajaran yang diberikan, murid dapat menganalisis dampak perubahan lingkungan dan upaya penanganan limbah, serta merumuskan gagasan pemecahan masalah pencemaran lingkungan, sehingga memiliki keterampilan dan sikap yang baik. Kegiatan inti diawali dengan memfokuskan murid melalui latihan kesadaran dan pengelolaan diri dengan teknik stop. Matanya semuanya tetap terpejam. Hitung nafas. Nikmati ketika oksigen itu masuk ke dalam paru-paru kita. Kemudian kita keluar lagi. Rasakan udara yang hangat itu keluar dari hidung kita. Sadari bahwa kita berada di sini, hilangkan semua pikiran, semua permasalahan, semua kendala yang dihadapi. Lupakan sejenak. Sebelum melakukan kegiatan belajar pertemuan ini, murid telah diberi tautan formulir untuk diisi. Formulir digital ini berisi survei mengenai bidang minat yang ingin dipelajari, cara belajar, serta kondisi yang dibutuhkan oleh murid sehingga memperoleh pemahaman yang baik terhadap suatu materi pembelajaran. Selain itu, asesmen diagnostik ini juga dilengkapi dengan survei mengenai harapan murid terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah murid berhasil menghadirkan sepenuh dirinya dalam pembelajaran ini, kegiatan dilanjutkan dengan memprediksi dampak pencemaran lingkungan. Murid dibagi ke dalam kelompok sesuai hasil survei mengenai bidang minat. Sebagai wujud diferensiasi konten, murid bisa memilih bidang pertanian, kesehatan, ekonomi, perikanan, sosial, dan pendidikan. Saat pengelompokan ini, murid diajak untuk aktif dan melakukan yang terbaik dalam kelompok, serta menyadari pentingnya menjalin relasi dengan orang lain dan bekerja sama. Hal ini sangat sesuai untuk melatih keterampilan sosial emosional berelasi. Murid juga dilatih untuk menguasai keterampilan berempati sebagai salah satu keterampilan sosial dan emosional. Respon yang baik ditunjukkan oleh murid saat ada penggalangan dana bagi keluarga sekolah yang mengalami musibah dengan memberikan sumbangan dana seikhlasnya. Setiap kelompok membuat mind map mengenai dampak limbah pada bidang minat masing-masing dan kemudian ditempelkan di tembok menjadi sebuah galeri walk.
Sesuai dengan langkah mode pembelajaran to stay to stray, maka setiap kelompok membagi diri untuk sebagian tinggal di kelompok untuk menjelaskan kepada pengunjung, sedangkan sebagian bertugas mengunjungi stand galeri work kelompok lain guna memperoleh pemahaman. Kemudian kembali ke kelompok masing-masing untuk berbagi kepada anggota kelompoknya. Kegiatan dilanjutkan dengan analisis upaya penanganan limbah secara berkelompok sesuai gaya belajar murid, dan disediakan berbagai bentuk sumber belajar yang bisa dipilih, di antaranya video, artikel, buku paket, dan modul. Ini sebagai wujud diferensiasi proses. Murid bebas berekspresi untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dalam diskusi kelas melalui presentasi atau simulasi. Apakah yang dimaksud dengan reboisasi itu dan adakah hubungan dengan pengolahan limbah itu sendiri? Dalam diskusi kelas, murid saling berbagi pengetahuan. Mereka belajar menjadi seorang komunikator yang baik, menjadi seorang pendengar yang baik, dan berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadirkan oleh teman-temannya. Diskusi kelas ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling menghormati. Kegiatan keempat yaitu merencanakan proyek upaya pengelolaan limbah yang dilakukan secara berkelompok. Sebelum mulai merancang proyek, murid diajak untuk menganalisis jenis limbah yang mendominasi di lingkungan sekitarnya. Murid sebagian melakukan analisis limbah secara langsung, kemudian mengelompokkan berdasarkan jenisnya, dan hasil analisis ini digunakan sebagai dasar membuat gagasan penanganan pencemaran lingkungan. Melalui kegiatan praktik ini diharapkan bisa memfasilitasi murid dengan gaya belajar kinestetik untuk dapat memahami materi dengan baik. Kegiatan praktik langsung ini merupakan salah satu variasi pembelajaran yang dilaksanakan di luar ruangan, sehingga diharapkan dapat membuat murid lebih terlibat dan tidak merasa bosan belajar.
Tiba saatnya murid kembali ke kelas untuk berdiskusi mengenai gagasan yang akan mereka buat guna menangani tumpukan limbah hasil analisis mereka. Mereka mulai mengembangkan ide pemecahan masalah mereka dalam bentuk rancangan proyek pengelolaan limbah. Dalam rancangan tersebut, mereka menyusun jadwal kegiatan hingga menyepakati kapan produk atau metode tersebut dilaporkan kepada guru. Tugas proyek ini dilaporkan dalam bentuk media sesuai minat masing-masing kelompok. Mereka dapat membuat video, komik, infografis atau poster, maupun artikel. Kebebasan bentuk karya ini sebagai wujud memfasilitasi kebutuhan belajar murid melalui diferensiasi produk. Pada akhir kegiatan pembelajaran dilakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Murid menyampaikan tanggapan mengenai hal-hal yang menarik dari pembelajaran kali ini. Mereka dipersilahkan menyimpulkan materi. Mereka juga menyampaikan tantangan serta solusi atas tantangan yang mereka temui. Guru mempersilahkan murid menyampaikan harapan mereka untuk pembelajaran yang akan datang. Apresiasi diberikan kepada para murid atas partisipasi dan semangat belajar mereka yang luar biasa. Di akhir penutup ini, guru tidak lupa mengingatkan kepada murid untuk bisa menjalani kehidupan dengan menyenangkan, dengan menganjurkan melaksanakan hobi setiap hari, agar murid menjadi pribadi yang bahagia dan sejahtera. Setelah melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi yang dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional di kelas, beberapa hal yang perlu menjadi refleksi. Yang pertama adalah ketika merancang pembelajaran tersebut di awal-awal untuk merencanakannya, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar para murid saya melalui angket yang saya bagikan, melalui tautan yang harus mereka isi. Nah, disinilah serunya. Saya merasa lebih mengenal para murid-murid saya, sehingga melalui angket tersebut saya tahu bahwa mereka memiliki berbagai macam karakteristik. Sempat merasa bimbang juga ketika mau merancang pembelajaran sosial dan emosional untuk mereka. Saya merasa tertantang saat itu, di mana saya harus bisa melaksanakan pembelajaran yang menggabungkan antara diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selain itu juga harus dikombinasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Saat rancangan tersebut jadi, saya merasa seperti apa ya nanti ketika dipraktekkan di kelas. Tiba saatnya saya pikir this is the day. Bagaimana nanti anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Respon mereka cukup baik dan itu membuat saya lega. Ternyata pembelajaran sosial emosional itu bisa kok dilaksanakan di kelas. Akan menjadi tantangan-tantangan tersendiri bagi kita untuk merancang pada materi-materi berikutnya. Saya merasakan pembelajaran kali ini tuh lebih berbeda daripada pembelajaran yang dahulu pernah saya lakukan. Jadi kalau dulu murid melakukan apapun yang saya instruksikan, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya sediakan, tanpa tahu bagaimana perasaan mereka. Namun sekarang tidak seperti itu. Saya merasa lebih mengenal mereka, kemudian mereka juga lebih terlibat dalam pembelajaran ini karena pembelajaran ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Alhamdulillah wa syukurillah, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang saya kombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional ini dapat berjalan dengan baik. Melalui pembelajaran ini, saya khususnya memperoleh sebuah pembelajaran penting bahwa semua anak itu memang unik.
Jadi mereka memiliki karakter yang sama sekali berbeda dengan teman-temannya yang lain. Mereka juga bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki tersebut. Ternyata seru sekali bisa memfasilitasi kebutuhan belajar mereka melalui pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini. Menjadikan pembelajaran saya lebih sempurna. Selain target-target pembelajaran bisa tercapai, entah rasanya menjadi lebih dirindukan oleh anak-anak, sehingga saya pun menjadi lebih bersemangat untuk bertemu mereka kembali dengan menampilkan pembelajaran yang lebih seru dan lebih menyenangkan lagi. Kendala yang terjadi dapat diatasi dengan beberapa cara, diantaranya saya harus merancang pembelajaran ini seaplikatif mungkin dengan menyiapkan waktu cadangan lebih banyak, kemudian juga lebih menyederhanakan materi sehingga dapat terlaksana pada sesuai alokasi waktu yang dibuat. Selain itu mungkin bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan adanya kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan orang tua atau wali murid, sehingga nanti harapannya pembelajaran ini lebih berdampak untuk masa depan anak-anak bangsa ini. Harapan saya semoga pembelajaran kali ini nanti bisa memberikan pemahaman yang lebih terhadap materi untuk anak-anak ini, kemudian mereka juga lebih matang secara sosial dan emosional. Mereka siap menjadi pribadi yang bijaksana dan sejahtera atau well-being. Demikianlah refleksi terhadap pembelajaran berdiferensiasi dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan. Semoga dapat menjadi pembelajaran juga, menjadi inspirasi, dan saya siap untuk berkolaborasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.